Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indita Cahyani. Saya berasal dari Prodi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin Adab dan Nahwu kelas 1B dengan NIM sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan sebuah karya literatur kontemporer yang sangat krusial dalam studi sosiologi, juga politik dan sejarah Islam, yaitu buku yang berjudul Otoritarianisme dan Ketertinggalan, ditulis oleh Ahmad Tikuru. Buku ini berangkat dari sebuah keprihatinan intelektual mengenai posisi dunia muslim dalam tatanan global saat ini. Kuru menyajikan data yang cukup mencengangkan. Meskipun populasi muslim mencakup hampir seperempat penduduk bumi ini, mayoritas negaranya masih bergeluti seputar stabilitas politik, rendahnya indeks kebebasan sipil, jalan di bidang sektor ekonomi dan juga pendidikan. Dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat lainnya, negara-negara muslim jauh lebih tertinggal. Pertanyaan yang dasar adalah mengapa hal ini terjadi pada suatu negara-negara yang secara historis pernah menjadi sebuah cahaya pada masanya. Dulu kita tahu bahwa negara-negara muslim adalah pusat pencerahan dunia, dan mengapa sekarang kok menjadi lebih tertinggal? Langkah awal yang diambil oleh penulis adalah dekonstruksi pemikiran lama yang menyesatkan. Ia pertama-tama menyerang argumen kaum esensialis dan juga otoritarianisme atau orientalis, mohon maaf, yang sering mengklaim bahwa Islam adalah sebuah negara atau secara inheren bersifat anti demokrasi dan juga anti sains. Kuru membantah hal ini dengan cara menoleh ke belakang masa keemasan Islam antara abad ke-8 hingga ke-19. Langkah awal yang diambil penulis adalah mendekonstruksi pemikiran lama yang dianggap menyesatkan. Padahal Kuru menentang hal tersebut dengan melihat histori ke belakang. Pertama-tama, ia menyerang argumen-argumen atas dasar cap bahwa keislaman itu adalah anti demokrasi dan juga anti sains. Karena Kuru ingin melihat ke belakang untuk melihat masa keemasan Islam pada abad ke-8 hingga ke-11. Karena pada periode tersebut, Islam sudah mengenal mengenai astronomi, mengenai dengan filsafat, kedokteran, yang mana pada saat itu Eropa masih tertidur lelap di masa ke-8-nya. Dengan bukti sejarah ini, Kuru menegaskan yang salah itu bukan dari Islamnya itu sendiri, bukan dari ajarannya atau dari teologinya. Karena jika dari agamanya tersebutlah yang menjadi penghambat, mengapa ada masa kejayaan pada Islam di abad ke-8 hingga ke-11 tersebut? Jika memang agama adalah penghambatnya, maka hal tersebut tidak pernah terjadi. Lalu, di sisi lain, penulis ini juga tidak setuju untuk sepenuhnya ini hanyalah kesalahan dari kolonialisme Barat sebagai penyebab kemundurannya Islam. Sebagaimana dengan argumen-argumen populer yang sering menyebarkan bahwa kolonialisme Barat lah yang menjadi penyebab utamanya. Sebenarnya bukan. Meskipun ya, ia mengakui bahwa penjajahan memang memberikan dampak yang sangat destruktif terhadap struktur sosial dan juga ekonomi di masyarakat dan juga di negara-negara muslim. Kuru memberikan sebuah analisis bahwa penyebab kemunduran dari intelektual dan ekonomi sebenarnya itu sudah terjadi sebelum Eropa atau negara-negara Barat itu memulai ekspansi besar-besaran ke negara-negara Islam. Karena menurutnya, jika kita hanya fokus pada permasalahan penyebab eksternal, itu akan menyebabkan kita ini terlupakan untuk mengkorek-korek salah satu penyebab masalah struktural internal yang sebenarnya sudah terjadi selama berabad-abad. Oleh karena itu, di buku ini, di materi ini, saya akan mengajak kalian untuk lebih memahami jauh ke dalam dinamika sosiopolitik internal di dunia muslim. Di sinilah jantung intinya, karena Ahmad Tikuru menyebutkan bahwa titik awal kemunduran keislaman itu pada abad ke-11. Jadi, gini, para pedagang dan juga ilmuwan itu tuh mulai misalnya berpindah aliansi itu. Mereka udah bukan independen lagi, melainkan mereka menyatu dengan para ulama. Yang mana para ulama ini adalah gabungan dari militer dan juga otoriter negara, otoriter keagamaan ya maksudnya. Oke. Karena di masa sebelumnya banyak sekali para ulama yang independen secara ekonomi bisa dibilang, karena sumber pendanaan mereka itu mereka dapat sendiri dengan cara berdagang. Jadi mereka itu adalah seorang pedagang-pedagang yang sukses di banyak negara atau di negara tersebut.
Namun, karena kebutuhan perlindungan militer dan juga legitimasi, maka kedua kubu ini atau kedua kelompok ini bersatu. Gitu. Negara memberikan fasilitas dan pendanaan bagi lembaga keagamaan, sementara ulama memberikan kebenaran absolut terhadap negara. Jadi, ulama itu memberikan pembenaran religius bagi kekuasaan absolut negara, sedangkan negara memberikan finansial atau dukungan finansial dan pendanaan serta perlindungan militer terhadap para ulama-ulama ini. Gitu. Aliansi inilah yang memulai untuk menutup pintu istihad atau menutup pintu berpikir, karena setiap gagasan baru yang dianggap radikal dipandang sebagai ancaman stabilitas aliansi tersebut. Sebagai penutup bagi pendahuluan saya, penting bagi kita untuk memahami bahwa buku ini bukan hanya sekedar kritik untuk sejarah, melainkan juga untuk refleksi masa depan. Melalui presentasi ini, saya akan melihat bagaimana aliansi ini terbentuk, bagaimana ia bekerja secara sistematis dan juga menghambat kemajuan, dan apa yang kita bisa hadapi untuk mentransformasi hal ini di masa depan. Pertama, ada persekutuan ulama negara. Sebab ini adalah sebuah jantung teori dari si penulis. Beliau menjelaskan bahwa ketertinggalan dari umat muslim ini bukan disebabkan oleh ajaran Islam, melainkan oleh kemunculan aliansi institusional antara pemegang otoriter negara dan juga otoritas keagamaan. Jadi kekuasaan politik dan juga otoritas keagamaan mereka bersatu dan menyebabkan ketertinggalan di negara-negara muslim. Di sini saya akan merincikan persekutuan bekerja secara simbiosis dengan pertama, negara memberikan legitimasi ilahi kepada penguasa. Di banyak negara otoriter, penguasa menggunakan dukungan ulama untuk mengecap lawan politik ini sebagai salah satu musuh agama atau penyesat. Hal ini membuat kritik politik menjadi sangat berisiko secara sosial dan juga hukum. Dan yang kedua, ulama mendapatkan imbalan berupa status sebagai pegawai negara, pendanaan untuk institusi mereka, dan juga hak eksklusif untuk menentukan hukum moral masyarakat. Salah satu penyebabnya, menurut penulis, itu matinya independensi intelektual. Jika pada masa keemasan para ulama adalah pengusaha mandiri yang berani mengkritik sultan, kini ulama menjadi bagian dari mesin budak dan juga mesin birokrasi negara. Aliansi ini secara historis telah meminggirkan kelas pedagang dan ilmuwan bebas yang sebenarnya merupakan mesin penggerak kemajuan peradaban. Yang kedua, ada para sekularis dan tokoh Islam. Dalam bagian ini, penulis menganalisis polarisasi hebat yang terjadi di internal masyarakat muslim modern. Ia membagi aktor utama menjadi dua kubu. Yang pertama, para sekularitas, dan yang kedua ada tokoh Islam atau Islamis. Yang pertama ada para sekularis. Maksudnya adalah penulis ini memberikan kritik tajam bahwa banyak rezim sekuler di dunia muslim seperti di Turki lama atau Mesir sebenarnya bersifat sekuler otoriter. Mereka mencoba memisahkan agama dari negara bukan dengan demokrasi, melainkan dengan represi. Jadi, mereka ini menggunakan kekuatan militer untuk menindas serta untuk mengekspresikan keagamaan di ruang publik. Jadi, yang kedua ada tokoh Islamis. Maksudnya di sini adalah tokoh Islamis. Itu kelompok ini tuh ingin merebut negara untuk memaksakan agenda agama. Namun, penulis mencatat bahwa kelompok ini seringkali hanya ingin mengganti aktor tanpa mengubah sistem yang otoriter. Lalu, kesimpulan rinci dari penulis di subbab ini adalah adanya lingkaran setan otoritarianisme. Kaum sekuler takut pada pemilu karena khawatir kelompok Islam menang, sehingga mereka mendukung militer, dan sementara kelompok Islam merasa tertindas sehingga mereka menjadi semakin radikal. Keduanya gagal membangun ruang publik yang inklusif, di mana agama dan sekularisme bisa berdialog tanpa saling meniadakan. Jadi, yang ketiga ada agama dan juga negara. Pada sebab ini, penulis masuk ke dalam debat konstitusional yang lebih teknisi namun sangat berpengaruh. Beliau menyoroti bagaimana pencatuan agama negara atau syariah sebagai sumber hukum utama dalam konstitusi memengaruhi kualitas demokrasi. Penulis memaparkan rincian yang sangat menarik. Yang pertama, ada monopoli kebenaran. Maksudnya apa? Monopoli kebenaran adalah ketika sebuah interpretasi agama tertentu disahkan oleh negara, maka interpretasi lain menjadi ilegal. Ini menghambat kebebasan
beragama bahkan sebagai muslim yang berbeda pandangan. Yang kedua, ada hukum penistaan. Penulis mencatat bahwa di negara dengan persekutuan ulama-ulama yang kuat serta hukum penistaan agama seringkali digunakan sebagai senjata politik untuk membungkam untuk intelektual, jurnalis, dan juga aktivis yang kritis terhadap pemerintah. Yang ketiga, ada kritik terhadap modal barat. Maksudnya di sini adalah penulis tidak serta menyarankan dunia muslim meniru dunia barat. Jadi tidak boleh meniru total sekularisme barat yang ekstrim seperti laïcité di Prancis. Sebaliknya, ia menyarankan model di mana negara tetap menghormati nilai agama namun secara spiritual, institusional dipisahkan sehingga agama tidak bisa digunakan oleh penguasa sebagai alat penindasan. Dan negara tidak bisa mencampuri otonomi internal umat beragama. Akan masuk di bab selanjutnya, yakni bagian 1 masa kini, kekerasan dan perdamaian. Setelah memahami kerangka teori aliansi ulama negara, kita sekarang masuk ke aliansi empiris masa kini. Penulis mulai dengan isu yang paling sering menyita perhatian penduduk global, yaitu hubungan antara Islam dan kekerasan. Penulis menyadari adanya stereotip atau cap yang kuat yang mengkaitkan agama Islam dengan konflik bersenjata, namun ia mengajak kita untuk melihat melampaui stigma tersebut. Menggunakan data dari berbagai lembaga riset perdamaian dunia, penulis menunjukkan bahwa tingkat kekerasan di dunia muslim tersebut itu sangat bervariasi. Tidak ada jika kita mengeneralisasi seluruh negara muslim di wilayah konflik, karena ada banyak mayoritas muslim yang sebenarnya sangat stabil dan juga damai. Jadi, fokus utama penulis bukan pada agamanya, melainkan pada mengapa di beberapa wilayah tertentu frekuensi konflik jauh lebih tinggi dibanding wilayah lain. Penulis memaparkan rincian data mengenai konflik internal dan juga eksternal. Ia mencatat bahwa dari seluruh konflik bersenjata aktif di dunia dalam beberapa dekade terakhir, sebagian memang terkonsentrasi di negara-negara mayoritas Islam. Namun, penulis menemukan fakta menarik. Tingginya angka kekerasan ini berkorelasi kuat dengan rendahnya indeks demokrasi dan juga lemahnya supremasi hukum, bukan dengan tingkat religius yang malahan, melainkan dengan kata lain, kekerasan terjadi bukan karena masyarakat semakin taat beragama, melainkan karena institusi negara inilah yang gagal dalam mengelola perbedaan pendapat dan juga menyediakan keadilan sosial. Dan penulis ini menekankan bahwa kekerasan politik seringkali merupakan hasil simpangan dari otoritarianisme yang menutup pintu dialog damai. Rincian penting yang disoroti penulis dalam sebab ini adalah konsep kegagalan negara. Jadi, banyak wilayah konflik negara Islam itu disebabkan oleh lemahnya dan juga gagalnya otoritas negara mengelola negaranya sendiri, sehingga kebebasan sipil dan juga keadilan hukum itu istilahnya rendah atau bahkan tidak ada. Maka akan muncul kekosongan kekuasaan yang kemudian diisi oleh kelompok-kelompok non-negara yang menggunakan cara-cara kekerasan. Jadi, kekerasan bukan merupakan perintah teologis, melainkan konsekuensi dari disfungsi politik. Dan penulis ini mencontohkan bahwa di negara muslim yang institusi negaranya ini berfungsi dengan baik dan inklusif, tingkat kriminalitasnya dan juga kekerasannya justru lebih rendah dan sangat-sangat rendah. Lebih lanjut, penulis menjelaskan fenomena di mana agama seringkali diseret ke dalam pusaran konflik. Jadi, di mana ada konflik, pasti ada agama. Beliau merinci bahwa dalam kondisi perang atau perebutan kekuasaan, para aktor politik seringkali menggunakan simbol-simbol agama untuk memobilisasi atau memberikan legitimasi pada tindakan mereka. Inilah kaitan erat dengan persekutuan ulama negara yang kita bahas sebelumnya. Ketika penguasa atau kelompok pemberontak merasa terdesak, mereka mencari dukungan ulama untuk mengeluarkan fatwa yang menjustifikasikan kekerasan atau membenarkan perilaku mereka. Dan penulis ini menegaskan juga bahwa dalam konteks ini agama hanya berfungsi sebagai instrumen atau alat pembenaran. Jadi sebenarnya akar permasalahan ini tuh hanyalah perebutan kekuasaan dan juga sumber daya doang. Sebagai penutup bagian pada bab ini, penulis ini menyimpulkan bahwa perdamaian di dunia muslim tidak akan tercapai hanya dengan khotbah-khotbah agama. Jadi, dengan reformasi institusi politik, penulis memberikan contoh-contoh negara seperti yang walaupun populasi muslimnya ini cukup besar, namun mampu mempertahankan tingkat kedamaian yang relatif baik melalui demokratisasi dan penguatan masyarakat sipil. Jadi, pesan kunci dari sebab ini adalah untuk menghapus kekerasan, kita harus menghapus
otoritarianisme dan memperkuat keadilan hukum dan juga perdamaian adalah sebuah dari sistem politik yang sehat di mana setiap warga negara merasa terlindungi tanpa memandang perbedaan pendapat. Selanjutnya ada penjajahan dan juga pendudukan baru. Penulis menekankan bahwa kolonialisme Eropa yang mencapai puncaknya pada abad ke-19 sampai awal 20 bukan sekedar periode perampasan sumber daya alam saja, lebih jauh dari itu. Jadi, kolonialisme ini bertindak sebagai katalisator yang mengubah lanskap institusional dunia muslim secara fundamental. Jadi, meskipun ini penulis argumen bahwa stagnasi intelektual itu sudah mulai ada sebelum kolonialisme perang, namun tidak bisa dipungkiri bahwa penduduk barat ini juga istilahnya memberikan hantaman terakhir lah, tujuan terakhir, skill ultimate terakhir untuk negara-negara muslim untuk peruntukan kemandirian lokal dan memaksa dunia muslim untuk beradaptasi dengan sistem yang sepenuhnya asing. Dan kekuatan kolonial barat seringkali menghancurkan jaringan perdagangan lokal dan kelas pedagang muslim yang mandiri dari kepentingan monopoli perusahaan Eropa. Penghancuran kelas menengah ini sangat fatal karena seperti yang telah kita bahas, itu kelas pedagang yang kuat adalah penyokong utama para ilmuwan independen di masa kejayaan Islam dahulu kala ini di abad ke-8 dan ke-11 tadi. Ya, selain itu, institusi pendidikan tradisional seperti madrasah seringkali dipinggirkan atau dipaksa tunduk pada administrasi kolonial. Jadi, yang pada akhirnya semakin memperlemah otonomi kekuasaan umat Islam pada saat itu. Satu poin penting nih, kenapa penulis ini memaparkan bahwa bagaimana penjajahan Barat ini justru mewariskan negara yang terpusat dan juga militeristik ya, dibilang itu karena untuk mengontrol wilayah-wilayah jajahan mereka itu yang luas banget. Eropa itu untuk menjajah wilayahnya mereka itu sangat luas wilayahnya. Jadi bangsa Eropa ini membangun birokrasi yang kuat dan juga kepolisian yang represif. Ketika negara-negara muslim akhirnya meraih kemerdekaan, para pemimpin baru mereka seringkali mewarisi dan tetap menggunakan struktur para barat tersebut. Akibatnya, aliansi kekuasaan yang baru tetap bersifat top down, di mana negara memegang kendali penuh atas masyarakat sipil mirip dengan pola yang diterapkan oleh para penjajahan sebelumnya. Di subbab ini juga merinci bagaimana para tokoh Islam bereaksi terhadap pendudukan Barat. Di sini membagi respon ini ke dalam arus, mulai dari kelompok yang ingin meniru total Barat atau bisa dibilang mereka ini ingin seperti westernisasi, hingga kelompok yang ingin kembali ke pemurnian agama mungkin pada abad ke-8 tersebut ya, itu mereka ingin menjadi negara yang benar agama banget, yang gak ada western sama sekali, akan bisa dibilang sebuah negara agama yang kaku sebagai bentuk perlawanan. Ketegangan ini menciptakan fragmentasi ideologi yang bertahan hingga hari ini. Jadi penulis mencatat bahwa dalam upaya melawan penjajahan, banyak gerakan Islam yang justru mulai mengadopsi struktur politik modern yang kaku, yang pada akhirnya itu memperkuat posisi negara atas individu dan mengabaikan tradisi kebebasan intelektual yang dulu pernah ada. Jadi sebagai kesimpulan dari bagian ini, penulis mengajak kita melihat bahwa dampak dari penjajahan yang tadi aku bahas itu tidak berhenti pada saat bendera penjajahan diturunkan, melainkan masih ada hingga kini karena diwarisi oleh para pemerintah kita, para pejabat kita yang otoriter, ekonominya bergantung pada pasar global, dan juga polarisasi ideologi antara sekuler dan religius adalah masalah-masalah yang akan sejarahnya diperkuat selama masa pendudukan Barat. Jadi memahami periode ini sangat penting agar kita tidak hanya menyalahkan masalah doang, tapi kita juga harus sadar, kita harus tahu bahwa untuk maju dunia muslim itu harus membongkar semua atau istilahnya mengganti struktur-struktur otoriter yang merupakan warisan dari bagian dari budaya Barat tersebut, dari si penjajah. Di bab yang kedua yang berjudul Peradaban Islam Masalah, masuk ke bagian sejarah, penulis membawa kita kembali ke abad ke-8 Masehi hingga ke-11 Masehi,
masuk ke bagian di mana penulis ini memberi kita kembali ke masa ke-8, abad ke-8 dan juga abad ke-11 lagi nih. Jadi pada masa itu dunia muslim adalah pusat peradaban yang tak tertandingi, melampaui Eropa, Tiongkok, bahkan India sekaligus loh. Jadi sini ada sebuah pencapaian sains dan juga filsafat. Namun poin pentingnya yang ditekankan oleh penulis tersebut itu bukan hanya daftar penemuan hebat-hebatnya doang, melainkan juga mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, ia merinci bahwa kejayaan tersebut merupakan produk dari masyarakat yang terbuka terhadap ide-ide asing atau seperti filsafat atau filsafat Yunani, itu juga matematika dari India. Jadi kita pada saat itu dunia muslim itu cukup terbuka dan cukup mau belajar hal-hal baru dan memiliki ekosistem yang menghargai pemikiran kritis. Jadi periode tersebut inilah yang membantah argumen bahwa Islam secara agama itu menghambat kemajuan. Lebih lanjut, merinci bagaimana otonomi finansial tadi itu menciptakan apa yang ia sebut sebagai pasar ide yang kompetitif. Karena negara tidak memonopoli kebenaran dengan mazhab hukum atau dengan aliran filsafat bisa tumbuh berdampingan secara damai. Jadi kebebasan ini mendorong para pemikir seperti Ibnu Sina atau Al-Razi untuk bereksperimen melampaui batas-batas tradisional. Dengan penulis menegaskan bahwa penulis merinci bagaimana otonomi finansial tadi menciptakan apa yang ia sebut sebagai pasar ide yang kompetitif. Masuk ke bagian sejarah, penulis membawa kita kembali ke abad ke-8 hingga ke-11. Pada masa ini dunia muslim adalah pusat peradaban yang tak tertandingi. Penulis merinci adanya aliansi alami antara sarjana dan pedagang. Ekonomi perdagangan yang berkembang pesat pada masa itu menyediakan dana adanya aliansi antara sarjana dan juga pedagang, di mana ekonomi perdagangan yang berkembang pesat pada masa ini itu malah menyediakan dana untuk perpustakaan. Jadi selain perpustakaan juga ada observatorium, terus juga ada sekolah-sekolah swasta. Jadi banyak ilmuwan juga yang merangkap sebagai pedagang dan mendapatkan dukungan penuh atau juga ya bisa dengan mendapat dukungan penuh dari wakaf-wakaf para pedagang-pedagang yang sukses. Gitu. Aliansi sarjana pedagang ini menciptakan sebuah sistem ekonomi berbasis pengetahuan yang mandiri. Ini sangat kontras dengan kondisi sekarang, di mana banyak intelektual sangat bergantung pada gaji dan proyek dari penulis. Merinci bagaimana otonomi finansial tadi menciptakan apa yang ia sebut sebagai pasar ide yang kompetitif. Karena negara tidak memonopoli kebenaran, berbagai mazhab hukum dan aliran filsafat bisa tumbuh berdampingan secara damai. Dan kebebasan ini mendorong para pemikir seperti Ibnu Sina atau Al-Razi untuk bereksperimen melampaui batas tradisional, gitu ya. Jadi penulis ini menegaskan bahwa sains itu tidak pernah lahir dari keseragaman pemikiran yang dipaksakan, tapi melainkan dari keberanian untuk berbeda berpendapat tanpa takut dipenjara oleh otoritas politik. Sebagai penutup sebab ini, penulis menyimpulkan bahwa kunci kebangkitan awal Islam bukan hanya terletak pada teks-teks agamanya, tapi pada struktur sosial politik yang memberikan ruang bagi kebebasan. Peradaban Islam maju karena ia memberikan sarjana dan pedagang bekerja sebagai independen dari campur tangan para penguasa, gitu ya. Penjelasan ini juga menjadi landasan yang sangat penting bahwa jika kebebasan intelektual dan kemandirian ekonomi adalah kunci dari kemajuan, maka hilangnya kedua hal tersebut pasti menjadi sebab kemunduran. Nah, itu dia. Jadi ketika kebebasan intelektual dan juga kemandirian ekonomi ini itu kan pada masa itu tuh menjadi penyebab utama Islam itu menjadi maju kan. Tapi ketika dua hal ini hilang, maka ini menjadi penyebab kemunduran dari suatu negara, gitu ya. Nah, jadi inilah yang kita bahas di subbab ini gitu. Berikutnya kita
kita akan membahas bagaimana aliansi ulama negara mulai menghancurkan ekosistem ini. Pada awalnya, muncul aliansi ulama negara pada abad ke-11 setelah membahas masa keemasan. Sekarang, kita akan mulai bertanya nih, apa yang menyebabkan peradaban sehebat itu mulai mundur? Apa sih penyebabnya? Kita pasti bertanya-tanya, aku pun bertanya, kamu pun juga bertanya-tanya. Penulis di sini itu merinci bahwa pada abad ke-11 dunia muslim itu menghadapi krisis multidimensi. Ya. Ada ancaman eksternal dari tentara salib di barat dan juga ada serangan suku-suku modern nomaden dari arah timur, nah, seperti Mongol gitu. Nah, jadi serta instabilitas internal akibat fragmentasi politik. Jadi setelah membahas itu pasti ada deh pertanyaan besar yang muncul dalam benak kita, apa sih penyebabnya kok bisa mundur dari masa keemasan gitu kan, ada masalah itu kok bisa mundur, itu kenapa? Karena dibahas di buku ini itu pada abad ke-11 dunia muslim menghadapi krisis multidimensi ya. Jadi ada ancaman dari luar, dari tentara salib barat dan juga dari pihak serangan suku-suku nomaden atau sekarang jadi Mongol, dan juga ada dari instabilitas internal akibat fragmentasi politik tadi itu ya. Nah, jadi dalam kondisi yang serba tidak pasti ini, para penguasa militer merasa membutuhkan dasar legitimasi yang serba tidak pasti untuk menjaga para penguasa militer. Stabilitas menjadi prioritas utama, bahkan jika itu harus mengorbankan kebebasan intelektual sekalipun. Jadi, perubahan sistem ekonomi sebagai kunci perubahan politik. Munculnya sistem iqta atau yang bisa berartikan pemberian lahan atau hak pajak tanah kepada perwira militer. Itu malah menyebabkan ekonomi yang dulunya berbasis perdagangan bebas kok malah menjadi ekonomi yang berbasis kontrol lahan oleh militer begini sih gitu kan. Jadi dampaknya secara sistematis nih, itu kelas pedagang yang mandiri mulai bangkrut dan kehilangan kehilangan pengaruh sosialnya lah di masyarakat. Nah, ketika kelas pedagang ini mulai melemah, para sarjana atau bahasa lainnya itu adalah ulama itu mulai kehilangan donatur independen mereka. Jadi ketika pedagang mulai turun, maka ulama pun juga turun, karena ulama ini kan dasar dananya itu kan dari para pedagang ini kan, para pedagang independen ini kan. Dan kalau ketika para pedagang independen ini mulai lemah, ya otomatis para ulama juga ikut menurun kualitasnya, maksudnya kualitas dari kejayaannya gitu, bisa dibilang ya, istilahnya seperti itu. Disinilah titik awal dimana para ulama itu terpaksa menoleh dan berbalik ke para negara gitu ya. Mereka udah mulai nih mencari donatur tetap, mereka nih pedagang independen mereka bisa, ya udah mau nggak mau kita harus ke negara gitu kan untuk mendapatkan dukungan finansialnya. Jadi rincian sejarah ini itu penting banget dalam bab ini untuk pendirian madrasah Nizamiyah oleh Wazir Nizam Al-Mulk di bawah Kaisar Seljuk. Meskipun ini sering dilihat sebagai pencapaian pendidikan, atau penulis di sini memiliki analisis yang lebih kritis, merinci bahwa madrasah ini tuh upaya formal negara untuk melakukan kooptasi terhadap para ulama. Ya, kooptasi itu apa? Aku akan bahas kooptasi itu di sini. Oke. Nah, melalui kurikulum yang disetujui pemerintah dan juga gaji resmi dari negara, ulama ini tidak lagi menjadi kritikus yang independen. Jadi malahan jatuhnya jadi kayak pegawai gitu ya. Jadi kayak pegawai, istilahnya tanda kutip bahasa kasar budaknya negara gitu. Nah, madrasah ini juga itu dirancang untuk mencetak aparatur negara yang setia dan
ulama ini bersedia memberikan legitimasi agamanya ini bagi kebijakan militer, kebijakan penguasa gitu lah ya. Akibat dari persekutuan ini muncullah ortodoksi yang kaku. Penulis di sini menjelaskan bahwa demi stabilitasi aliansi ulama serta negara itu keberagaman pendapat atau pluralisme itu mulai ditekan. Gagasan-gagasan filsafat yang rasional yang dianggap bisa mengguncang otoritas mulai dilarang. Disinilah muncul narasi penutupan pintu ijtihad. Jadi, penulis menegaskan bahwa ijtihad yang tertutup itu bukan karena masalah teknis agamanya, melainkan karena kepentingan politik. Nah, jadi aliansi ulama negara ini membutuhkan keseragaman pikiran agar rakyat ini istilahnya mudah dikontrol, mudah dikendalikan. Itu bagaimana caranya? Ya dengan pemikiran kritis yang dulunya menjadi mesin kemajuan, ini malahan tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada dan malahan dicap sebagai ancaman bagi ketertiban umum gitu. Penutup bab ini, aku akan menyimpulkan abad ke-11 itu adalah momen dimana muslim salah jalan gitu ya. Salah jalan secara struktural. Persekutuan ulama negara yang lahir dari kebutuhan militer telah menghancurkan kelas pedagang juga serta kemandirian sarjana atau kemandirian para ulama-ulama ini nih. Jadi, warisan struktur inilah yang terus direproduksi oleh dinasti-dinasti setelahnya. Dan termasuk Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani juga termasuk salah satu istilahnya pelaku yang mana selain Turki Utsmani atau Ottoman itu ada Safawi dan juga ada Mughal. Hal ini sangat berbeda dengan Eropa ya di masa pada saat itu. Justru mereka malah mulai memisahkan gereja dari negara dan memperkuat kelas pedagang mereka. Justrunya malahan Eropa kok mengikuti Islam gitu loh. Malahan Islam yang malahan memundurkan dirinya sendiri, bukan malah mempertahankan atau memajukan, malah memundurkan gitu ya. Selanjutnya di subbab selanjutnya itu ada perbandingan dengan Eropa atau the Great Divergence. The Great Divergence. Untuk memahami mengapa dunia muslim tertinggal, di sini tertulis kita ini diajak untuk melihat perbandingan Eropa pada periode yang sama, yaitu pada abad ke-8 hingga ke-11. Itu kondisinya tuh benar-benar kebalik banget. Dunia muslim pada masa itu sedang masa emas-emasnya, masa jaya-jayanya, dengan intelektual yang mandiri. Tapi sementara Eropa itu malahan pada saat itu lagi di zamannya kegelapan ya. Lagi di zamannya kegelapan di mana gereja itu diagung-agungkan dan penguasa monarki memiliki hubungan yang menyatu dan opresif ya. Ada hubungan yang menyatu dan juga opresif. Namun titik balik sejarah terjadi secara kontradiktif saat dunia muslim mulai membentuk aliansi ulama dan negara. Ini yang kaku ya, tapi yang kaku itu pada abad ke-11 malah Eropa kok bergerak ke arah pemisahan kekuasaan antara otoritas agama dan juga politik. Jadi istilahnya ketika Islam begini, Eropa malah begini gitu. Jadi ada perbedaan. Rincian sejarah yang disoroti oleh penulis adalah peristiwa yang disebut dengan investitur kontroversi di Eropa. Ini adalah konflik besar antara Paus ini pemimpin agama Kristen, dan Kaisar, pemimpin politik ini mengenai siapa yang berhak melantik pejabat gereja. Penulis ini berargumen bahwa konflik ini itu justru malah melelahkan. Secara tidak sengaja itu malah menghasilkan sesuatu yang tidak sengaja menghasilkan sesuatu yang produktif, yaitu lahirnya ruang bagi pihak ketiga, karena agama dan politik ini kan saling bertarung ya, tidak bisa disatuin. Bahkan universitas pun di Eropa dan kota-kota perdagangan itu malah mendapatkan celah untuk tumbuh secara otonom tanpa didominasi oleh salah satu pihak. Jadi ketika salah satu pihak yang berseteru,
mereka malahan membuat jalan tengah di antara mereka berdua, dan bisa aku ini nggak di kubu manapun gitu. Salah satu perbandingan paling mencolok yang diberikan penulis adalah respon terhadap teknologi mesin cetak. Nah, jadi di Eropa itu kan ada mesin cetaknya diadopsi dengan cepat pada abad ke-15 yang memicu ledakan literasi kan. Literasi reformasi Prancis juga ada di situ. Reformasi Protestan, maksudnya reformasi Protestan itu ada pada saat mesin cetak ini dibuat produksi. Tapi malah di Kekaisaran Ottoman itu malahan aliansi ulama dan juga penguasanya ini malahan melarang hampir 3 abad ya. Selama 3 abad itu dari 1727 itu melarang adanya mesin cetak ini. Karena apa ya? Karena ketakutan akan kehilangan monopoli pengetahuan oleh para ulamanya. Jadi apa ya? Mereka ini nggak mau kekuatannya mereka ini hancur. Salah satu kekuatan mereka ini adalah dengan para ulamanya, kan? Dan mereka ini nggak mau kalau kekuatan monopoli dari pengetahuan ulama ini mereka hilang karena mesin cetak tersebut. Nah, perbedaan respon terhadap satu teknologi ini aja nih malahan sudah cukup ya menjelaskan mengapa ada gap intelektual antara barat dan juga muslim menjadi begitu lebar pada abad ke-18. Sebagai kesimpulan dari dari subbab ini maksudku, penulis ini menegaskan bahwa Eropa menjadi maju bukan karena mereka lebih pintar atau lebih beruntung, enggak. Justru mereka ini malah berhasil menciptakan pluralisme institusional di Eropa. Tidak ada satu lembaga pun yang bisa memonopoli segalanya. Bayangin. Jadi sementara itu di dunia muslim malahan mengalami kemunduran karena jatuhnya sistem ke dalam monopoli aliansi ulama negara tersebut ya. Mundur negara ya, ada ulama negara itu tuh jadinya mundur. Nah, perbandingan ini nih yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Kemajuan membutuhkan persaingan ide, tapi selain ide juga dibutuhkan kemandirian institusi maksudnya, sesuatu yang pernah dimiliki di masa lalu namun kemudian malahan diambil oleh ke faktor penyebab kemundurannya. Faktor penyebab kemunduran peradaban Islam itu yang pertama, runtuhnya kemandirian ekonomi pada abad ke-11. Jadi faktor pertamanya yang sangat mendasar itu ya hancur struktur ekonomi perdagangan yang mandiri ini di masa kejayaannya ya. Jadi dunia muslim yang digerakkan oleh pedagang yang bebas dan juga dia dinamis ini jadinya mundur karena munculnya sistem iqta di mana tanah dan pendapatan negara ini diberikan kepada militer malahan. Jadi mengubah segala-galanya deh. Dan negara ini malahan menjadi pemilik modal terbesar, bukannya pedagang lagi, malah negara itu pedagang kecil dan menengah perlahan mulai tersingkirkan. Tanpa kelas menengah yang kuat, tidak ada lagi pihak yang bisa mendanai para intelektual secara independen. Kemunduran ekonomi ini tidak bisa dielakkan lagi gitu. Dan ini kemunduran para pedagang ini itu menjadi salah satu pilar utama menjadi kemunduran yang lainnya. Jadi dia kakaknya, adik-adiknya tuh nanti nih gitu, istilahnya gitu ya bahasa baiknya. Yang kedua, munculnya ortodoksi dan penutupan kebebasan berpikir. Jadi ada perubahan dalam dunia pemikiran ya, Jadi setelah aliansi ulama negara terbentuk, ada nih gerakan lagi menuju ortodoksi yang kaku. Penulis merinci bahwa demi menjaga stabilitas politik, pemerintah ini mulai membatasi filsafat rasional dan sains yang dianggap bisa mempertanyakan otoritas agama dan juga negara.
Jadi tokoh seperti Al-Ghazali itu meski sangat besar jasanya dalam teologi, tapi secara tidak sengaja memberikan landasan bagi skeptisme terhadap filsafat dalam karya-karyanya. Hal ini menyebabkan energi intelektual umat Islam berpindah dari penemuan ilmiah ke penggulungan teks-teks lama atau tafsir-tafsir istilahnya ya. Jadi pintu ijtihad ini atau kreativitas untuk masyarakat ini tertutup seolah demi keseragaman berpikir. Jadi supaya udahlah gak usah ada kreativitas, semuanya sama, dibuat seperti itu. Hilangnya pemisahan antara agama dan politik. Nah, ini salah satu yang aku bahas tadi kan, yang ulama dan negara itu. Jadi institusionalisasi agama oleh negara. Penulis di sini tuh, jadi yang ketiga itu ada hilangnya pemisahan antara agama dan politik. Ini yang udah aku bahas tadi tentang ulama dan negara. Di sini dijelaskan bahwa peradaban Islam ini mundur ketika ulama tidak lagi menjadi kritikus pemerintah, melainkan menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan. Di masa lalu, keberagaman mazhab dan pandangan adalah hal biasa, berbeda pandangan itu biasa. Namun, ketika negara memilih satu versi kebenaran agama, itu malah justru melegitimasi melegitimasi kekuasaannya. Maka setiap perbedaan pendapat itu dianggap sebagai ancaman keamanan negara, dan monopoli kebenaran inilah yang mematikan kompetisi ide yang merupakan syarat utama bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat, ada kegagalan beradaptasi dengan revolusi intelektual Eropa, merespon transformasi global yang terjadi di Eropa sejak abad ke-15. Jadi saat Eropa udah mulai memisahkan agama dan negara, itu mereka juga memperkuat kelas perdagangannya juga ya, of course. Itu pasti mereka melakukan revolusi cetak dengan adanya mesin cetak tadi. Tapi malah di dunia muslim pada saat itu dipimpin oleh 3 kekaisaran besar otonom, Safawi dan juga Mughal, itu tetap terjebak dalam model aliansi ulama negara yang kaku. Jadi di sini itu dijelaskan ya, pelarangan mesin cetak hampir 300 tahun, nggak bayangin 300 tahun dilarang itu di Kekaisaran Ottoman, sebagai bukti betapa aliansi penguasa dan ulama ini sangat takut ya penyebaran ide-ide yang tidak bisa mereka kontrol ini tersebar dan menyebar luas ke masyarakat, dan menyebabkan masyarakat ini menjadi berbeda pola pikirnya dan berubah gitu, dan mereka itu tidak bisa lagi dikontrol oleh para penguasa-penguasa. Besarnya negara Islam itu menjadi semundur-mundurnya. Lalu yang kelima, ada reproduksi aliansi otoriter hingga masa sekarang. Maksudnya gimana? Kan faktor-faktor sejarah ini terus direproduksi hingga masa sekarang. Jadi setelah kemerdekaan dari kolonialisme ini, banyak negara muslim tidak kembali ke mode kebebasan, justru kebebasan pada masa kejayaan ya, malah justru mereka ini tetap menggunakan tradisi lama atau tradisi dari kolonialisme itu. Dan struktur negara ini kan tetap ikut penjajahan toh. Nah, inilah alasan mengapa kemunduran ini tuh tetap ada, tetap menetap, karena struktur kekuasaan yang mematikan kebebasan intelektual dan kemandirian ekonomi tersebut belum benar-benar dibongkar, belum benar-benar dibenerin lah. Jadi selama sarjana atau ulama ini menjadi alat politik oleh negara dan ekonomi ini masih dikuasai oleh negara, maka mesin kemajuan peradaban ini akan tetap acak. Bagian akhirnya ada juga jalan keluarnya. Menurut saya ini, menurut data yang terpapar di buku ini, masalah utama kan tadi karena masalah struktural ya, yang telah mengakar selama hampir 1000 tahun, yaitu aliansi yang kaku antara otoritas politik atau negara dan otoritas agama atau ulama.
aliansi ini telah secara efektif mematikan dua motor utama peradaban, yaitu kebebasan intelektual dan juga kemandirian ekonomi kan, atau berinovasi untuk mendukung pembangunan. Jadi tanpa membongkar semua struktur ini ya, perubahan ini ya menurut buku ini juga tidak akan pernah muncul gitu. Nah, pentingnya pemisahan institusional itu yang pertama. Jadi jalan keluarnya yang ditawarin oleh si penulis ini jadi negara itu tidak boleh memiliki monopoli atas kebenaran agama ya, dan institusi agama juga tidak boleh menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan politik itu. Jadi ketika negara dan agama dipisahkan secara institusional, maka agama kembali menjadi sumber moralitas publik yang independen dan negara menjadi wasit yang adil bagi seluruh keluarga negaranya tanpa memandang perbedaan mazhab atau keyakinan gitu. Lalu selanjutnya ada saran untuk menghidupkan kembali kelas menengah dan juga kelas yang intelektual. Aku sudah jelasin panjang lebar itu ya, karena dua hal tersebut kan penting untuk menghidupkan kembali kemandirian ekonomi ya kan. Nah, jadi supaya terhindar dari ketergantungan proyek-proyek negara lah istilahnya. Jadi kemandirian ekonomi ini mutlak untuk melahirkan para ilmuwan, peneliti, dan juga seniman yang berani berpikir kritis. Seperti di masa keemasan kan, ketika pedagang ini mulai bekerjasama dengan para sarjana, mereka ini secara otonom memberikan energi kreatif pada masyarakat untuk istilahnya meledak. Dan ketiga, itu ada tantangan bagi kaum intelektual dan tokoh agama. Jadi secara khusus penulis di sini itu memberikan tantangan bagi para intelektual dan tokoh agama masa kini. Ia mengajak para ulama untuk kembali pada tradisi lama yang mulia, seperti menjaga moral, terus independen, berjarak, dan jaga jarak ya sama kekuasaan yang begitu. Terus intelektual muslim ini juga harus berani membuka kembali pintu ijtihad, bukan hanya dalam ranah ibadah tapi juga dalam ranah sains, politik, sosial gitu. Jadi kita harus berhenti menyalahkan faktor eksternal aja secara berlebihan, tapi kita juga harus melek faktor internalnya itu apa aja dan kenapa, kita harus tahu gitu. Jangan menutup mata. Ya penutup, kalau di masa lalu aja kita aja pernah berjaya, masa kita di masa depan pada saat ini aja kita nggak bisa kembali ke masa lalu gitu. Kuncinya itu sebenarnya itu bukan meninggalkan Islamnya, tapi melainkan kita tuh mengeluarkan Islam ini dari cengkraman cengkraman otoriter ya, dari cekikan kepentingan para pejabat dan pemerintahan itu. Perlu diingat, peradaban besar itu dibangun secara dengan dasar keadilan, terus juga dengan dasar kebebasan dan juga kreativitas. Tuh, mari kita jadikan sejarah itu sebagai patokan kita di masa depan itu mau bagaimana gitu kan. Hal-hal apa aja yang harus kita pelajari supaya tidak terulang hal-hal buruknya, dan hal-hal baiknya mending kita kembali pelajari, kembali kita ikuti lagi, kalau bisa kita tingkatkan lagi jadi lebih baik gitu. Di sini untuk memperbaiki struktur masa depan yang lebih cemerlang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.